Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya sungguh senang dapat menjumpai, menyapa para senior di acara Jendela Hati kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini, Senin 23 Juni 2025, ditulis oleh rekan saya, Pendeta Santiani Manurung dari GKI Gria Merpati Mas, dengan judul Allah Tidak Membiarkan Fitnah. Didasarkan pada kitab Mazmur pasal 64. Dan nanti kita akan membaca secara khusus Mazmur 64 ayat yang ke-8 dan 9a. Mari berdoa sebelum membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan semesta alam, sertai kami dalam membaca dan mendengarkan firman-Mu, supaya semua yang kami baca dan dengarkan merasuk menguasai hidup kami, mengendalikan pikiran, perkataan, dan kehidupan kami. Bersabdalah ya Allah, karena kami sungguh merindukan Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan Mazmur 64 ayat 8 sampai 9a. Dengarkanlah firman Tuhan. Tetapi Allah memanah mereka. Sekonyong-konyong mereka terluka dan tersandung oleh lidahnya sendiri. Sahabat senior, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII merilis survei penetrasi dan perilaku internet pada tahun 2023. Salah satu hasilnya menunjukkan bahwa acara gosip dan infotainment menempati peringkat ketiga konten yang paling sering diakses oleh masyarakat Indonesia. Apa yang menyebabkan orang suka bergosip? Dalam sebuah penelitian oleh Chua dan Della Cernaui 2014, dinyatakan bahwa individu yang merasa inferior menggunakan gosip dengan tujuan agar mereka menjadi superior dibandingkan orang yang menjadi sasaran gosip. Ya, menggunakan gosip, ya, orang-orang yang merasa rendah diri, ya, menggunakan gosip untuk membuat mereka menjadi seperti orang yang hebat di antara orang lain yang mereka gosipkan itu. Daud menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan tentang orang yang melontarkan fitnah. Mereka merencanakan kecurangan dan kejahatan dengan tujuan menjatuhkan Daud. Namun mereka tidak menyadari bahwa Allah melihat kejahatan mereka. Allah tidak membiarkan mereka terus menyebarkan fitnah dan merencanakan kecurangan serta kejahatan. Semua fitnah, rancangan kecurangan dan kejahatan justru berbalik kepada diri mereka sendiri. Sahabat senior, Tuhan tidak membiarkan fitnah dan rencana kejahatan terus berlangsung. Setiap fitnah dan rencana kejahatan dapat berbalik kepada pelakunya, kepada orang yang merencanakannya. Allah tidak berkenan pada orang yang melakukan fitnah dan merencanakan kejahatan terhadap sesamanya. Jika ada di antara para senior yang ingin didoakan, silakan kirimkan atau sampaikan kepada kami melalui nomor 0812-8188-9191, dan dengan senang hati kami mendoakan para senior. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih peringatan keras dari Tuhan pada hari ini, mengingatkan kami agar menghindarkan diri dari fitnah,
merencanakan, apalagi melakukan yang jahat kepada orang lain. Tolong kami untuk menjaga diri, menjaga hati, pikiran, menjaga mulut kami agar tidak menyebar fitnah tentang orang lain. Ajar kami punya hati yang tulus untuk terus menjaga relasi yang baik dengan sesama kami. Tuhan berkati para senior yang tinggal di panti-panti Wardah. Sertai mereka, berikan kegembiraan ketika kerinduan berjumpa dengan anak, mantu, cucu mereka muncul dan belum sempat didatangi oleh para anak atau menantu atau cucu. Berikan mereka terus kesadaran bahwa Allah tetap bersama-sama dengan mereka dan ada para sesama senior di panti Wardah yang juga dapat menjadi sahabat bagi mereka untuk melewati hari demi hari yang Tuhan masih anugerahkan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Sempurnakanlah karena kami naikkan kepadamu dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin. Demikian sahabat senior renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada para sahabat senior lainnya. Tuhan memberkati saudara.